tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Tim Fakta akan menemui mantan Kabareskrim, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi untuk mengetahui seperti apa pandangan beliau sebagai eks-penyidik dalam kasus kematian diplomat muda ini. Seperti apa kasus kematian seperti ini dapat diungkap dalam proses penyidikan. Kita temukan faktanya. Saat ini bersama kami pemirsa sudah ada Kabareskrim periode tahun 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Pak Ito Sumardi. Selamat sore Pak Ito. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Pak Ito, ini melihat kasus kematian diplomat muda Arya Daru yang sampai sekarang masih terus berjalan prosesnya, dari sekian banyak fakta-fakta, temuan-temuan yang sudah muncul begitu ya. Apa yang kemudian mengusik insting Anda sebagai seorang penyidik, sebagai seorang mantan penyidik? Kalau saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro saat ini itu adalah ya sesuai dengan yang merupakan satu pedoman dalam menangani satu perkara. Kita harus berhati-hati, jangan sampai nanti ada kesimpulan yang kemudian menjadi spekulasi. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan betul dengan alasan-alasan yang didasarkan kepada hasil pemeriksaan ilmiah, yaitu melalui forensik. Ya, karena ini kan scientific crime investigation. Semua sekarang didasarkan forensik. Kenapa demikian? Karena kan almarhum ini meninggal dengan tidak wajar. Beda dengan kalau wajar ya, kecelakaan, kemudian sudah tua atau sakit. Tapi kalau tidak wajar nih penyebabnya dia itu apakah dibunuh ataukah sebab lain seperti bunuh diri. Yang paling utama adalah hasil otopsi. Otopsi atau kedokteran forensik ini sangat menentukan apakah almarhum itu meninggal sebelum dilakban ataukah dia meninggal saat dilakban. Nah, kalau sebelum dilakban 100% ini adalah pembunuhan. Harus dicari penyebab. Kalau misalnya dia meninggal saat dilakban, itu juga ada dua. Apakah dia memang dilakukan sendiri ataukah dilakukan oleh orang lain. Pak Ito, ini kan ada satu lagi bukti baru yang muncul ke publik bahwa diketahui almarhum ini sempat berada di rooftop Kementerian Luar Negeri begitu ya, kantor Kementerian Luar Negeri, ditemukan ada CCTV-nya. Tapi ini baru ditemukan mungkin di tengah-tengah proses yang saat ini sedang berjalan. Pak Ito melihatnya seperti apa? Itu satu hasil yang menurut saya kejelian daripada penyidik ya, karena kan dari handphone itu bisa di tracing jejak digitalnya. Misalnya ke Grand Indonesia membeli baju, kita kan bertanya, kenapa dia beli baju untuk apa? Itu kan. Kalau memang dia mau mengakhiri hidupnya sendiri, kenapa harus beli baju? Terus berangkat ke Kemlu, tempat ruang kerjanya naik ke atas, ngapain dia? Kalau dia mau melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya kan sudah dilakukan. Ya, kemudian juga kita bisa menanyakan mungkin dari pihak kan masuk ke kantor Kemlu juga kan harus melalui security kan, pengamanan, bisa ditanyakan kenapa mungkin dia khawatir ada sesuatu yang ingin mengakhiri hidupnya, dia ada pihak lain ya. Nah, ini harus didalami dan dia baru kembali kan ke ini kan, ke kosnya kan, ke apartemennya. Nah, di kosnya itu juga kan ada beberapa hal yang kita temukan, misalnya dari isi sampahnya yang dia buang. Nah, itu kan harus dikait-kaitkan. Ada apa ini? Ya, dari sana didalami lah ke belakang ya, ke belakang didalami apakah itu ada kaitan dengan orang lain atau tidak, orang lain ini siapa kan. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan di sana tinggal dua kesimpulannya. Apakah dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri, tapi tentunya ada alasan. Alasannya apa dia mengakhiri hidupnya itu? Nggak sembarangan loh orang yang akan mendapatkan
promosi di daerah yang bagus ya, Helsinki itu bagus ya. Kemudian dia sudah ada siap tiketnya. Kemudian ada satu hal yang menarik buat saya, kenapa dia tidak tiba-tiba dia mematikan handphonenya, kenapa? Satu hal yang tidak biasa. Itu juga menjadi pertanyaan publik ya Pak? Sehingga istrinya kan bertanya-tanya, kenapa dia mematikan? Nah, ini harus didalami gitu kan. Ada alasan sampai dia harus mematikan handphonenya. Artinya semua rangkaian kejadian itu bisa jadi berkaitan sampai dan ditemukan ya, itu Sangat. bisa jadi berkaitan dengan kematian. Sangat. Penyebab kematian. Bisa dia mengakhiri hidupnya sendiri, bisa dia hidupnya diakhiri oleh orang lain. Kalau hidupnya diakhiri oleh orang lain dan ini kuat bahwa dari hasil autopsi mengatakan indikasinya adalah yang bersangkutan itu adalah diakhiri oleh orang lain atau dihabisi orang lain. Nah, ini harus diumumkan, baru dicari ke belakangnya siapa pelakunya. Kalau misalnya dia mengakhiri hidupnya sendiri, harus dicari juga alasannya kenapa. Pak, kalau melihat nih dari Pak Ito latar belakang sebagai seorang penyidik ya, sudah menangani berbagai macam kasus. Kalau kita lihat ini sebetulnya bukan pembunuhan ruang tertutup ya, pembunuhan yang terjadi di ruang tertutup yang pertama kali terjadi begitu di Indonesia. Banyak. Ada banyak ya Pak? Oh, banyak. Yang dikunci pintu dalam juga banyak. Ada dulu saya tangani ya di satu daerah, ibu rumah tangga itu dia marah, pembantunya itu dihentikan, dia sakit hati 2 hari tidur di plafon. Tapi kan itu sudah diperiksa oleh ini, tidak ada jalan keluar. Nah tentunya kan bisa saja, misalnya kan kalau menurut saya sebagai insting saya sebagai seorang mantan penyidik ya, senior, itu dari CCTV aja. Pertanyaan saya, kenapa CCTV itu pada saat almarhum itu masuk ke dalam kamarnya berada di pintunya berada di wilayah blind spot. Tapi kemudian pada saat dibongkar itu kan betul-betul dalam keadaan normal. Kan logikanya di sini jendela pintu kan. Kalau pintunya ini waktu itu dia masuk ke dalam sana kelihatan dong pasti. Ini kan nggak di sini. Jadi ada perubahan daripada posisi CCTV. Nah pertanyaan saya, perubahan itu apakah memang sengaja dibuat atau ada CCTV lain? Karena saya juga nggak tahu yang beredar di media itu apakah hanya itu ataukah mungkin penyidik punya CCTV yang lain gitu. Tapi feeling saya pada saat almarhum masuk itu sampai sekarang tidak ada CCTV yang memperlihatkan secara utuh dia masuk ke dalam sana, tidak ada apa-apa. Dari pengamatan Pak Ito sepertinya ini bukan terjadi karena faktor pekerjaan begitu ya, tapi karena lebih kepada faktor internal. Bisa jelaskan Pak, seperti apa maksud dari internal ini? Faktor internal kan banyak hal Mbak ya.